Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 2004030203, kelas MBS 1 Game. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas proyek UAS Pengetahuan Komputer. Materi Pengetahuan Komputer semester 1. Pertemuan pertama, apa itu komputer? Dasar dan sejarah singkat komputer. Pertemuan kedua, perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Pertemuan ketiga, jenis-jenis komputer dan pengelompokan komputer. Pertemuan 4, alat input, proses, dan output. Pertemuan 5 dan 6, cara kerja alat proses. Pertemuan 7, komponen hardware, board komputer, dan media penyimpanan. Pertemuan ke-8, UTS. Pertemuan ke-9, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Pertemuan ke-10, memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengelola menggunakan Microsoft Word. Pertemuan 11, memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data, pengolah kata menggunakan Microsoft Excel. Pertemuan ke-12, memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data, pengolah kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Pertemuan 13, memahami dan mendalami aplikasi internet untuk beberapa keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet, browsing. Pertemuan 14, memahami dan mendalami aplikasi internet. Pertemuan ke-15, UAS. Yang pertama yaitu apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang-orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Dasar komputer. Beralih ke perangkat komputer. Secara umum, dasar-dasar komputer perangkat ini dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Secara singkatnya, hardware adalah perangkat keras di mana kita bisa melihat dan menyentuh secara nyata. Sementara software, perangkat lunak di mana kita mungkin menyentuh namun bisa mengoperasikannya untuk membantu pekerjaan kita. Sejarah singkat komputer. Awal pertama kalinya komputer diciptakan ada pada tahun 1822. Saat itu ada sebuah alat yang diciptakan oleh seorang ahli matematika bernama Charles Babbage. Dia menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Sekitar tahun 1833, Charles mulai mengembangkan mesinnya dengan fitur yang lebih canggih dan juga lebih ramah untuk masyarakat umum. Mesin itu dinamakan analytical machine. Alat tersebut juga bisa dipakai untuk menghitung berbagai hal. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu, terutama untuk aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Seiring berjalannya waktu, Alchem dan Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut diberi nama Harad Tandai AI kalkulator pengontrol berurutan otomatis, atau bisa juga disebut ASCC sekitar tahun 1944. Perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Sebelum tahun 1940, ciri-ciri berteknologi mekanik, contohnya sempoa, mesin hitung Pascal, komputer generasi 1940 sampai 1959. Ciri-cirinya memerlukan kapasitas ruang yang besar, konsumsi listrik yang besar, berukuran lebih besar. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Berukuran lebih kecil, kecepatan proses yang lebih tinggi, konsumsi listrik lebih kecil. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Ciri-ciri menggunakan integrated circuit, kecepatan proses makin tinggi, kapasitas memori lebih besar, konsumsi listrik yang makin hemat, kemampuan multiprocessing dan multitasking. Makin murah, mulai bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Contoh komputer generasi ketiga IBM S/360, UNIVAC 1108 dan lain-lain. Komputer generasi keempat 1970 sampai 1980-an.
Ciri-cirinya menggunakan Large Scale Integration LSI adalah ADL, pemadatan ribuan IC dalam sebuah chip, lempengan persegi 4 rangkaian IC. 2. LSI dikembangkan menjadi FLSI IC yang dipadatkan berjumlah puluhan ribu hingga ratusan ribu. Contoh komputer generasi keempat: AL, Apple I, Apple 1 dan Apple 2. Komputer generasi keempat 1980-an. Ciri-cirinya menggunakan bahasa tingkat tinggi yang mudah dipelajari manusia, mudah digunakan, user friendly, maybe. Perkembangan software. Software adalah perangkat yang memfungsikan hardware komputer. Software komputer terbagi atas yang pertama yaitu software aplikasi. Software aplikasi antara lain bahasa pemrograman, program aplikasi, software sistem operasi. Fungsi utamanya source manager, yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Penyedia layanan, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai untuk memudahkan pengguna dan pemanfaatan source. Sistem operasi pertama kali dikembangkan sejak tahun 1954 untuk komputer IBM 701SO, langsung terintegrasi dengan mesin komputer. Contoh sistem operasi Unix muncul tahun 1969, dibuat oleh Ken Thompson dari Bell Lab tahun 1973. Ditulis ulang dengan bahasa CSO, pertama yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi lebih mudah dimengerti dan dikembangkan. Cikal bakal munculnya sistem operasi lain seperti Sun, Solaris, IBM, OS, CS400, Linux. Jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Personal komputer atau PC adalah komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Komputer jenis ini biasa diletakkan di atas meja atau desktop komputer. Yang kedua yaitu Desk Note. Desk Note adalah komputer portable yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari personal komputer atau PC, namun tidak memiliki baterai. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik secara langsung, yang ada biasanya menggunakan terminal dan colokan listrik. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar antara 1-6 kg tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Laptop terkadang disebut juga dengan komputer notebook atau notebook saja. Notebook merupakan komputer portable yang hampir sama dengan laptop. Notebook adalah komputer portable yang sangat mirip dengan laptop, namun desain notebook jauh lebih ramping dan kecil. Notebook memiliki ukuran yang lebih kecil dari laptop. Biasanya notebook memiliki ukuran layar sekitar 14 inci dan tebal 13 inci. Sub-notebook adalah notebook PC yang berukuran kecil, yaitu dengan ukuran layar dari mulai 7 inci sampai dengan 11 inci. Prosesor pada sub-notebook umumnya berkelas kecepatan rendah, sedangkan memori kecil dan kapasitas hard disk rendah. Plumtop PC adalah komputer kira-kira berukuran kalkulator, bertenaga baterai yang kompatibel dengan IBM personal komputer. Dalam desain clamshell horizontal dengan keyboard dan layar terintegrasi, itu bisa digunakan seperti sub-notebook, tapi cukup ringan untuk digunakan dengan nyaman juga. PC Table adalah komputer pribadi portable yang dilengkapi dengan layar sentuh sebagai perangkat input utama dan dirancang untuk dioperasikan dan dimiliki oleh seorang individu. Rugged laptop ini didesain untuk tahan banting, tahan gores, dan tahan air. Ini diwujudkan dalam sebuah casing super keras yang telah melalui uji sertifikasi menyeluruh, bahkan juga tahan suhu ekstrim tinggi dan ekstrim rendah yang memungkinkan laptop ini nantinya dapat dipakai di mana saja. All-in-one AIO PC. Sesuai namanya, AIO PC adalah komputer dengan komponen CPU yang sudah tertanam langsung di layar monitor, sehingga menghasilkan ukuran yang ringkas. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar.
juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut dengan sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Mainframe mengacu pada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Mainframe umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Wearable computer adalah teknologi komputer yang bisa dipakai layaknya pakaian atau menempel di tubuh pemakainya. Konsep wearable komputer sudah ada di era 1960-an. Saat itu, kebanyakan direalisasikan dalam film fiksi ilmiah seperti Star Trek atau Star Wars. Alat input, proses, dan output. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah komputer yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contoh komponen alat input yang pertama yaitu keyboard, berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol, serta memasukkan perintah-perintah lainnya seperti pintasan pada keyboard. 2. Mouse, berfungsi untuk menggerakkan kursor atau printer pada komputer. Yang ketiga, mikrofon, berfungsi untuk merekam suara, serta untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti menelpon. 4. Joystick, biasanya digunakan untuk mengatur, memasukkan dalam sebuah game. Kelima, scanner, berfungsi untuk memindai sebuah dokumen atau foto. Yang keenam, webcam, berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video. Yang ketujuh yaitu touchpad, berfungsi seperti mouse, namun untuk menggerakkan touchpad kita harus mensimulasikan gerakan jari untuk mengubah posisi kursor. Yang kedelapan, trackball, adalah sebuah alat penunjuk yang menyerupai seperti bola dan memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Yang kesembilan, barcode read, berfungsi untuk memindai sebuah barcode data. Yang kesepuluh, graphic pad adalah sebuah perangkat untuk menggambarkan sebuah objek atau gambar. 11. Pen table, berfungsi untuk menggambar, menulis, dan memodifikasi sebuah gambar atau objek. Yang kedua yaitu alat pemroses, fungsinya untuk mengolah data dari hasil yang telah dimasukkan. Contoh alat pemroses yang pertama yaitu motherboard atau papan induk, berfungsi untuk pusat pengendali yang mengatur kerja semua komponen komputer dan mengatur daya listrik pada setiap komponen. Yang kedua, RAM atau random access memory, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara. ROM atau read only memory, berfungsi untuk menyimpan firmware. 4. Prosesor, berfungsi untuk mengolah data dan membaca instruksi dari memori supaya dapat mengendalikan kerja komputer dengan bekerja bersama komponen komputer lainnya. Yang kelima, VGA card atau video graphic array, berfungsi untuk menampilkan informasi atau data ke layar monitor. Yang keenam, sound card, berfungsi untuk menghasilkan suara yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat output. Yang ketujuh, kartu jaringan, berfungsi untuk jembatan penghubung komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang ketiga yaitu alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data yang telah diproses. Contoh komponen alat output. Yang pertama, monitor, berfungsi untuk menghasilkan data atau informasi yang berisi tampilan baik teks, gambar, atau video yang telah diproses melalui VGA card. Kedua, speaker, berfungsi untuk mengeluarkan suara yang telah diproses melalui sound card. Yang ketiga, proyektor, berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, atau video melalui sebuah bayangan. Yang keempat, printer, berfungsi untuk mencetak suatu dokumen ke media kertas, baik berisi sebuah teks atau gambar. Yang kelima yaitu plotter, berfungsi sama seperti printer, namun plotter dapat mencetak gambar berukuran besar. Alat proses adalah CPU, Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama yang terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolah data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah dan memproses, sampai pada mengeluarkan informasi atau output ke peralatan output. Yang pertama yaitu motherboard atau mainboard. Cara kerja motherboard mendapat suplai tenaga dari sebuah power supply
di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh perihal yang terinstal dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan power supply, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Sirkuit berfungsi menyediakan tempat untuk mentransfer sinyal dan voltage power. PC sendiri terdiri dari beberapa lapisan, biasanya disebut layer, dan setiap layer berisi jalur sirkuit tersendiri, hingga setiap jalur yang rumit tidak perlu berhubungan jalur lain yang tidak terkait. Semakin banyak layer pada motherboard, biasanya 4-8 layer, maka akan semakin berkualitas karena mengurangi adanya gangguan interferensi. Yang kedua, prosesor. Cara kerja prosesor secara sederhana adalah menerima umpan atau perintah masuk baik dari mouse, keyboard, ataupun alat penginput data terhubung yang lain, kemudian menerjemahkan atau memproses data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software. Yang ketiga, memori. Cara kerja memori sama dengan penjelasan cara kerja prosesor di atas. Pada saat kita menyalakan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai alat pemula data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk atau HDD. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah adanya permintaan dari prosesor. Yang keempat, power supply. Cara kerja power supply yaitu menyerap daya listrik lalu mengatur arusnya dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Card VGA adalah perangkat berupa rangkaian elektronik berbentuk seperti kayu yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan monitor. Card yang keenam, card I atau card 1/OC adalah sebuah card yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan alat input dan alat output. Ia juga berfungsi menghubungkan motherboard dengan hard disk dan floppy disk. Komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Yang pertama, mainboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Jadi semua perangkat seperti prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya terhubung menjadi satu di papan induk ini. Kedua, prosesor bisa dibilang adalah otak dari sebuah komputer. Mengapa demikian? Karena setiap prosesor yang masuk maupun keluar selalu diproses oleh prosesor ini. Oleh karenanya, tidak heran prosesor merupakan salah satu hardware yang sangat mudah panas. Dan karena mudah terlalu panas ini pula, prosesor selalu dilindungi oleh heatsink fan atau kipas pendingin. Yang ketiga, hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data kita pada komputer. Dengan ini kita dapat menyimpan semua file, dokumen, ataupun berkas-berkas penting lainnya. Macam-macam hard disk, misalnya ATA, SATA, dan SCSI. Hard disk ada dua jenis, yaitu HDD internal dan eksternal. Yang keempat, RAM atau memori RAM merupakan alat penyimpanan data sementara. Perintah data dan proses lainnya disimpan sementara di memori ini. Jika komputer di restart, maka semua yang tersimpan di RAM akan hilang. Power supply merupakan perangkat yang berhubung langsung dengan aliran listrik. Perangkat ini berfungsi sebagai pemberi daya listrik yang dapat merubah tegangan AC menjadi DC. 6. Monitor merupakan salah satu alat output berupa tampilan visual yang berhubungan menggunakan video card. Yang ketujuh, VGA card atau video card. Perangkat keras ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur tingkat resolusi gambar, kualitas gambar. Semakin besar kualitas atau spesifikasi VGA Anda, maka akan semakin bagus kualitas gambar yang dihasilkan. Yang kedelapan, keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menampilkan output di layar monitor berupa angka, huruf, simbol-simbol maupun perintah yang dapat dijalankan menggunakan keyboard. 9. Mouse. Sesuai dengan namanya, bentuk dari perangkat ini menyerupai tikus. Alat yang diberi nama mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar monitor. Port komputer. Yang pertama, port serial, jenis port yang dulu umumnya digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC, Programmable Logical Controller. Yang kedua, port parallel
merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Yang ketiga, port USB merupakan pendekatan dari Universal Serial Bus. Dari namanya saja sudah bisa dideteksi bahwa port ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan atau universal. Yang keempat, port VGA digunakan merupakan port yang dimiliki oleh VGA atau Video Graphic Card pada sebuah komputer. Yang kelima, port infrared atau port infrared saat ini sudah jarang ditemui pada komputer. Yang keenam, port PS2. Dua jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Yang ketujuh, port audio sesuai pasti fungsinya adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone. Yang kedelapan, port LAN. Port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer yaitu Ethernet atau LAN card. Yang kesembilan, port HDMI merupakan port pengembangan dari graphic card. 10, port power source berfungsi untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer, data storage, adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Macam-macam media penyimpanan. Pertama, hard disk, yang kedua flash disk, ketiga RAM atau random access memory, keempat CD atau DVD, yang kelima floppy disk, yang keenam SD card atau memory card, yang ketujuh cool. Ujian tengah semester. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Fungsinya yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang ketiga, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang keempat, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah kata menggunakan Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Fungsi Microsoft Word secara umum yaitu mengedit, memformat dokumen. Fitur umum Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler. Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan sebagai berikut. Yang pertama, WYSI. Sejak pertama rilis tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan WYSI atau What You See I What You Get. 2. Spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Yang ketiga yaitu fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, dan format huruf, dan lain-lain. Fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. 4. Dukungan aplikasi lain, add-ins. Banyak aplikasi yang mendukung kinerja Microsoft Office seperti PDF, Reader, dan Grammarly. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data. Pengolah kata menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris kolom untuk mengeksekusi si perintah.
Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet. Electronic spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom. Tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom dan 17.17.9.869.184 sel. Fungsi Microsoft Excel yaitu digunakan di berbagai pekerjaan baik usaha kecil maupun skala besar atau internasional. Adapun fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkat, dan menformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris, dan lain-lain. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data, pengolah kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat semua presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang lebih menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Kegunaan atau fungsi dari MS PowerPoint adalah sebagai berikut. Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet, browsing. Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang biasa disebut online. Fungsi internet adalah berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memudahkan untuk mengakses informasi. Sekarang kita bisa mendapat informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku dengan harga yang mahal, sekarang kita dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Memudahkan komunikasi. Jika dulu kita hanya ingin berkomunikasi dengan teman ataupun teman yang berbeda negara ataupun kota, kita harus terlebih dahulu bertemu untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang lama. Namun kini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat. Apa itu manfaat internet? Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya manfaat internet untuk bisnis sudah tidak asing lagi. Kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat internet untuk belajar internet dengan metode belajar online, memudahkan siswa maupun mahasiswa. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Email sendiri berfungsi sebagai sarana mengirim pesan atau data melalui jaringan internet. Sejarah email di Indonesia berbarengan dengan masuknya teknologi internet, yaitu sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1980 sampai 1990, miris sangat digandrungi oleh masyarakat, terutama pelajar. Adapun kelebihan menggunakan email yaitu 1. Mudah karena hanya menggunakan jaringan internet untuk mengirim datanya. 2. Cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. 3. Biaya pengiriman relatif murah jika dibandingkan pengguna telepon atau mengirim surat ke luar daerah ataupun luar negeri. Yang keempat, global, bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja sebagai sarana komunikasi seluruh dunia. Yang kelima, reliable, dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus. Selain itu, adapun kekurangan dari pengguna email. Yang pertama, salah kirim alamat email. Jika data yang dikirim merupakan data rahasia, bisa saja disalahgunakan. 2. Pemalsuan identitas, karena tidak bisa memastikan keaslian identitas hanya dari alamat email saja. Yang ketiga, banyak sampah email berupa iklan komersil. Ujian akhir semester. Cukup sekian dari saya.
tentang penyampaian tugas proyek UAS pengetahuan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.